Maksudnya Anda menuhankan pembantu Tuhan, gitu, pembantu yang maha tinggi. Hanya majikan, hanya anak buah Yahweh lah yang Anak buah pantas Yahweh. menjadi majikan untuk bisa lulus ke surga. Oh gitu. Ya, jadi Yesus adalah hamba Yahweh yang menjadi majikan kami ke surga. Iya. Karena kata Tuhan sama kami adalah majikan. Majikan, iya. Yang Muslim mana yang tidak majikan? Muslim Yang mana tidak yang mungkin lulus ke majikan? surga karena Muslim tidak bermajikan di surga. Bisa enggak kita diskusi tuh ganti-gantian bicara? Kau aja dari tadi ngomong, aku aja sekarang ngomong dulu. Kenapa kamu kayak gugup? Tidak mau berhenti menggonggong. Enggak. Kayak gugup menggonggong terus itu kenapa? Jadi pengaruh yang apa harus kira-kira paham adalah itu? yang disembah oleh Tuhan Muhammad pasti bukan yang disembah oleh Tuhan Yesus. Boleh saya berbicara sebentar habis itu kau bantah? Oke. Ya baik. Tuhannya Yesus itu maha suci. Tuhan yang disembah oleh Yesus itu maha suci. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu juga maha suci. Menurut saudara ada berapa hakikat yang maha suci? Allah SWT pasti tidak maha suci karena dia tidak bersata di surga. Enggak, bukan begitu cara diskusinya. Iya, kalau cuma ngarangnya aku pun bisa monyet bisa saya sebut maha suci. Enggak bisa, Faktanya di mana? enggak bisa gitu, enggak bisa, Iya, enggak begitu. Begini. Cara diskusinya jangan kayak gitu. Yang maha suci itu menurut saudara itu ada berapa pribadi? Itu dulu. Yang maha suci itu ada berapa hakikat? 1 hakikat, 2 hakikat, 3 hakikat, 4 hakikat, atau cuma 1 hakikat aja? Yang maha suci loh, yang maha. Coba kamu jawab, ada berapa yang maha suci? Kalau Yesus kan tidak mungkin maha suci, ya kan? Dia punya pantat, dia punya lubang hidung, dia punya mulut, keluar kotoran, najis lah dia. Nggak jatuh dia ke tempat yang kedudukan maha suci. Nah sekarang Semua pejabat surga maha suci. apa itu maha Maha suci? suci? Apa Satu itu yang maha termaha suci? suci. Apa itu maha? Apa itu suci? Maha artinya sangat-sangat. Ya sangat-sangat suci, Suci. sangat suci. Sangat-sangat suci. Yesus, Ya, bagi saya sangat-sangat suci. berarti kamu gila. Kenapa? Bagaimana Anda katakan dia sangat suci sementara dalam perutnya ada kotoran Kau kira itu kotor? Jadi dia Siapa bilang orang ini kotor? Siapa bilang? Itu kan dari mana kau bilangnya? Coba tanya dulu orang kimia. Tanya dulu orang kimia. Apakah itu kotor? Tanya dulu orang kimia. jadi kau bisa makan Ya, bukan soal bisa tidak bisa yang menjadikan suci. Bukan. Jadi karena Allah SWT suci, makanya Allah SWT bisa nanti dimakan gitu. saya sarankan kamu ke rumah saya. Di situ banyak Kau jadikan Bukan, masker. Kalau Apa itu? Untuk kasih tanda-tanda mukamu itu. maha suci adalah Skincare. kalau Kasih mukamu pakai sangat tai suci mau. adalah bisa dimakan. Berarti Allah SWT bisa dimakan. Parah ini monyet. Allah SWT Udah bisa kau turun, dimakan. dah. Kau sampah. Udah, Kau gila kan. kau, gila. Kau gila. Kau bukan orang, kau kambing. Gak ada otakmu. Masakan tai dibilang tidak kotor. Dasar kebanyakan makan babi kayak gini. Sperma babi jadi orang yang begini jadinya. Semoga anakmu ndak kayak gitu ya. Mudah-mudahan anakmu ndak begitu ya. Siapa namanya tadi? Lawak. Masa? Ya, gue masak. Mudah-mudahan anak keturunanmu tidak gila kayak kau. Ini boleh saya bertanya ini? Apalagi ini? Nah, Ya, silakan. Anda Perkenalkan Kristen dulu atau Islam? dirimu. ya saya Kristen. Nah, gitu Jadi, dong. nah gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mendengarkan Unirifa, Juma sama Nandar itu kan seseorang yang memproklamasikan ataupun mempertahankan keyakinan iman Muslim, betul ya? Yes, betul. Jadi saya bertanya ini, saya juga sudah membahas tentang edukasi di akhirat itu. Nah, kalau di akhirat itu pastinya
ada nanti perkumpulan masa ya, kepercayaan saudara kita Muslim, dan di alam barzakh, terus ada juga di al-ard, al-hisab, al-mizan, al-sirat, dan api pengungsian. Nah, jadi terkait mengenai ini saya bertanya tentang al-mizan. Nah, kita tahu bahwa di surat Al-Mu'minun 100 dan 103 itu mengatakan barang siapa yang berat timbangannya kebaikan, maka mereka itulah yang mendapat keberuntungan. Nah, jadi kita percaya bahwa orang beruntung itu adalah orang bertakwa. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka lah itu orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ini adalah orang-orang zalim. Nah, terkait mengenai al-mizan sebagai alat pengukur amal dan dosa, perlu kita sebagai manusia itu kan menganalisis ataupun observasi tentang al-mizan ini. Nah, jika amal dan dosa pun jika amal dan dosa itu seimbang, kemanakah final kehidupan manusia? Kemudian al-mizan itu satuan beratnya apa? Terus kemudian pastinya saya memberikan sebuah analogi hal yang kecil. Terlalu banyak, Pak. Ini pertanyaan nanti dirangkul Pak Andri. Nah, pun ketiga pertanyaannya, sesuatu barang yang masih belum kita timbang, pastinya posisi kita pada masa itu kan belum mengetahui berat barang tersebut. Nah, jadi bagaimana dengan posisi Allahmu pada masa itu? Apakah dia mengetahui kamu beramal atau tidak? Silakan. Maksudnya apa ini? Apa ini? Apa maksudnya ini? Panjang tapi nol. Apa maksudnya? Bukan Kamu masalah. apa? Ini bro, kemudian kan saya sudah beberapa kali membawa narasi ini pada Ustadz HBS, Ustadz Falah. Ya udah aku transitkan ke Bang Zuma, boleh aku udah tangkap. Aku transitkan ke Bang Zuma, boleh? Ya. Silakan. Bang Zuma, dia ini bertanya, ketika nanti di yaumil hisab, ketika semua manusia ditimbang amalan perbuatan baiknya, apakah Allah mengetahui sebelum mereka ditimbang? Nah, gitu Bang. Silakan Bang Zuma. Oh iya. Sebelum ditimbang, bahkan sebelum Anda jadi manusia, Allah sudah tahu. Si Fulan ke neraka, si Bom ke neraka, Lesi ke neraka. Allah sudah tahu. Jauh sebelum kamu itu ada di bumi, Allah udah tahu. Penghuni neraka ini aja. Penghuni surga ini aja. Allah udah tahu. Tidak seperti Tuhanmu Yesus. Dia mengambil jubahnya saja, dia nggak tahu siapa. Kalau Tuhan kami itu maha mengetahui. Itu Tuhan kami. Annallaha sami'un alim. Maha mengetahui Tuhan kami itu. Baik, saya tanggapi ya. Kita Ya, saja ya. Bang Juma ya. Iya. Nah, jadi saya juga sekarang ini mendalami tentang edukasi keyakinan Muslim. Jadi kan saya observasi, ini kan al-mizan ini sebagai alat pengukur amal dan dosa. Itu kan kita sepakat ya. Tetapi saya mencari semua sumber-sumbernya, saya tidak mendapatkan satuan berat al-mizan itu yang digunakan oleh Allah itu apa. Kita tak gini. Bentar, Dia mau satuan kilogram, gram, ons. Bunda, dengar dulu saya, Bunda, dengar dulu saya. Itu kalau satuan berat di bumi ini kilogram, gram, kuintan, tons, gram, miligram, kan begitu. Jadi satuan berat di akhirat itu apa? Al-mizan. Kan Dia itu kan pikir itu dosa itu adalah benda yang bisa ditimbang, kayak gabah. Lu pikir gabah? Ada aja lu. No, gini, kita berdiskusi berdasarkan data ya. Kita akademis lah. Boleh? Sepakat ya? Tunggu. Ya. Akademis itu artinya apa? Coba. Akademis itu. Oke, saya tidak panjang lebar, yang penting kita Anda konsisten. mengobservasi, bentar. Anda mengobservasi. Yang Anda observasi tentang yaumil hisab itu apa? Oke, yang saya observasi di situ adalah satuan berat al-mizan itu apa? Ya, bagaimana cara mengobservasinya? Tunggu dulu, mengobservasi yaumil hisab itu seperti apa caranya? Metode apa yang dipakai? Nah, justru itu yang perlu saya tanya nih. Ya jangan bilang observasi lah, aduh ngaco. Gini bro, Apa ini Om? gini Uni. Pastinya kita seorang apologet. Bicara akademis. Udahlah cukup lah. Bentar dulu Andi. Udah cukup. Coba saya tanya, kapan Anda mengobservasi yaumil hisab dan pakai pintu apa Anda ke yaumil hisab sehingga Anda mampu mengobservasi yaumil hisab?
Oke, saya tanya, saya jawab, sorry. Sepertinya dia sudah terjun saya bingung ke sana ya. Iya, saya bingung dengan kalian. Kalian banyak bicara, tapi kalian tidak mengerti dengan apa yang kalian ucapkan. Anda mengobservasi yaumil hisab. Metode apa ini? Pakai kendaraan ke sana, pakai apa? Saya mau ikut. Saya mau ikut mengobservasi. Bro, Dia ini observasinya itu sama dengan metode yang dilakukan oleh pengarang kitab Wahyu. bukan. Gini. Dia dengar dulu. Bermimpi dan berhayal. Isi sekarang yang saya bawa narasi ini kan bukan Al-Ard atau Al-Hisab. Yang saya bawa narasi ini kan Al-Mizan. Assalamualaikum Bang Juma. Saya fokus. Anda mengklaim mengobservasi yaumil hisab. Yaumil hisab itu adalah fase dan masa. Paham? Ya, tempatnya baru padang mahsyar. Nah, jadi ada masa, ada fase, ada tempat. Nah, dan itu adalah janji dari Allah Azza wa Jalla. Pertanyaanku, kok observasi pakai kendaraan apa ke sana? Kok nggak diajak kami? Oke, saya tanggapi ya. Jadi menurut Makanya sebelum mengklaim akademis, coba pahami dulu apa sih akademis itu. Sebelum mengklaim ilmiah, apa sih ilmiah itu? Tolonglah jangan permalukan diri kalian di sini. Observasi apa yang mau diobservasi dari yaumil hisab? Sejak kapan dosa itu berbentuk, berbau, dan berwujud? Dosa itu adalah konsekuensi yang tidak dapat diindrakan. Tapi dia ada, sebagaimana kau punya akal, ya, kau punya akal tak mampu kau nampakkan bagaimana bentuk akalmu. Nah sekarang kau tanya sama Bang Juma pertanyaan yang memang kau ngerti dengan pertanyaan itu, baru bisa diskusi bagus-bagus. Coba tanya ke Bang Juma pertanyaan yang kau pun mengerti, silakan. Oke. Banyak diajarin. Oke. Jadi Unirifa ini kan tertuju pada dosa, tapi sebenarnya tujuan saya itu, rujukan saya itu terhadap Al-Mizan. Pastinya kan Al-Mizan itu, Nyambung deh. aduh bentar dulu Andi. Al-Mizan itu kan sebagai alat pengukur berat amal kebaikan manusia di akhirat, betul kan? Yang Al-Mizan. jelas gini loh kesimpulan saya. Orang yang pemakan babi, penyembah manusia merusak timbangan nanti. Gitu aja. Oke, gini Andi ya. Andi. Makanya saya katakan dari tadi, kita dulu ini konsisten. Saya juga ingin belajar ini. Bukan berarti, jadi kalaupun kalian memberikan ranah yang salah, pastinya bagaimana saya mungkin bisa mendapat edukasi. Edukasi bro, udah terlalu jauh mau melangkah. Nggak bisa selalu edukasi, susah. Udah terlalu parah. Nah, Iya. itu bukan terlalu Harus parah. dimandikan dulu ini. Pandi, ya, bentar dulu. 7 sumur Yang sini, namanya apologi. Lu harus mandi 7 Yang sumur, namanya- terakhir sumurnya di sungai, di segitiga Bermuda di sana. Oke, Pandi, yang namanya apologet, 100 pun pertanyaan yang ada, pasti kebenaran itu 101 jawaban. Artinya tidak ada mengatakan, oh tidak tahu, entah apa jawaban. Karena Itu harus terpecah belah. Lain hari ini Kristen datang satu ditanya beda, yang satu beda. Emang ada persatuan di antara kamu? Oke, gini. Kau itu bercerai-berai seperti sebagai butiran pasir di laut kok. Oke. Kau nggak sadar itu kau bercerai-berai. Tentang Tuhan aja kau ribut kok. Masalah Tuhan aja kau ribut, tiap hari kau ribut masalah Tuhan. Terus kapan kau bersatu? Oke, gini. Oke kan? Kita santai dulu, santai. Kita santai, Andi. Saya pernah juga mendalami tentang di alam barzakh itu yang disebut itu dalam malaikat di alam kubur. Dan pastinya di Pernah dikubur, Bang? Bentar dulu, Uni. Enggak, Anda bilang Anda mendalami alam barzah dan alam kubur. Udah pernah dikubur? Ku bilang ini ponakan dari penulis kitab Wahyu ini. Iya kayaknya. Iya. Enggak. Saya cuman dari kemarin itu saya mengatakan di roomnya Abu Kar, sampaikan salam saya kepada Juma ataupun Rifa, mari kita berdiskusi santai. Nggak diterima, dan Juma nggak menerima orang diskusi yang masih dalam perawatan. Lu berobat dulu, sembuhkan dulu. Loh, gini Andi, berarti kalau kalian itu tidak mau menjawab, artinya Berobat dulu. Saya sarankan jangan berobat ke medis, tapi non medis lah. Mau ke dukun. Iya. Lanjut. Ya, kita kasih edukasi yang di bawah ya teman-teman. Terkait dengan Al-Mizan. Kalau di akhirat nanti, di Yaumul Hisab, sebenarnya orang-orang kafir itu tidak ada lagi mizan bagi mereka, nggak ada timbangan.
Al-Quran menyatakan di dalam surah Al-Kahf ayat ke 100 berapa itu? 104 apa 105 teman-teman. Di situ Allah menekankan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim waliqa'i fahabitat a'maluhum. Mereka orang-orang kafir itu orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak percaya terhadap pertemuannya dengan Tuhannya. Maka sia-sialah perbuatan baik mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap perbuatan baik mereka pada hari kiamat. Mereka nggak ditimbang. Mereka nggak dihisab lagi orang-orang ini. Kafir langsung neraka. Tak ada kemudian timbangan-timbangan, itu nggak ada. Sedangkan yang dipertanyakan oleh saudara kita yang dia sibukkan dirinya kemudian bertanya, itu hanya berlaku kepada umat Islam saja. Penimbangan amalan baik buruk itu hanya berlaku kepada umat Islam. Kalau orang Kristen tidak ada lagi baik buruknya mau ditimbang. Orang semuanya hancur kebaikannya, amal perbuatan baiknya itu nggak dihitung. Semuanya hanya kekufuran. Nah, Allah menyatakan wanadaul mawazin. Yang dimaksud di ayat berapa itu? 47 Al-Anbiya, kami akan memasang kemudian neraca yang tepat pada hari kiamat. Cuma lu kayak jawab lu, gantiin gua kasih pertanyaan. Maka tiadalah dirugikan seseorang sebarang sedikit pun, Dia kata ngebotol, Allah. masa dia didengar-dengari bosan. Dan Cuma gua jika kasih amalan itu hanya sebesar biji sawi, pasti Allah mendatangkan pahalanya dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Jadi yang dihitung amal kebajikannya itu adalah umat Islam, umatnya baginda Rasul Muhammad SAW, atau umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Tapi orang-orang kafir itu nggak ditimbang, langsung digelodok pakai mobil truk. Kata Bang juga itu pakai mobil truk, gusur ke neraka. Otomatis ya Bang Juma ya, Otomatis. Sementara yang mengalami penimbangan itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Nah, itu pun kalau di dalam kaidah Islam, orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dalam Al-Quran surah At-Taghabun yang sering kita bahas di ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ketika penghakiman itu nanti datang, hari di mana kesalahan-kesalahan kita kemudian diungkap oleh Allah, Allah menyatakan, "Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Melakukan kebajikan. Itu. Jadi kalau orang kafir ngapain ditimbang? Mau dihapus dosa-dosanya? Enggak lah. Terus amal kebaikannya mau diapain kalau memang ada amal kebaikannya? Mau dimasukkan ke surga? Enggak juga. Berarti semuanya hangus dan yang ada hanya dosa, kekafiran. Jadi mereka finar di neraka jahanam, kekal khalidina fiha. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada orang kesurupan kayak tadi membahas tentang al-misan segala macam, apa urusannya? Lah orang kafir itu di neraka kekal, tak ada kebaikan. Sedangkan di dalam Bible pun diterangkan seperti itu. Matius 10 ayat 34, kemudian Mazmur 62, Amsal 24, Yesaya 3, Yeremia 17, kemudian Yeremia 32, Yesaya 7. Semua manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes berapa itu teman-teman? Yohanes 5 nomor 29 ya. Akan dibangkitkan dan akan diupah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Gitu loh. Sia-sia orang Kristen belajar pertimbangan. Karena orang Kristen mati langsung neraka. Nah, langsung nggak ada lagi menghilang. Tinggal-tinggal dulu minum kopi nggak ada. Langsung neraka. Waalaikumsalam. Ntar Bang, Waalaikumsalam. Ntar dulu Bang, jangan dulu Bang, dipotong ya. Iya, jadi tidak ada itu Bang Andi. Silakan Bang Andi. Ya. Jadi kalau orang kafir itu otomatis satu tidak ada lagi timbangan. Karena kalau orang kafir ditimbang itu nanti timbangannya di neraka.
Nah, timbangannya itu seperti besi panas, api membara. Jadi lolos sudah dari timbangan langsung ke neraka. Nah, di sanalah mendapatkan pesta kembang api di neraka. Jadi nggak ada lagi timbangan. Udah otomatis sudah metik dia. Udah metik. 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 Oh, malam. Ya, Silakan Bang. saya izin berkomentar. Ntar dulu Bang, kedua juga adalah Bang Banyuwangi, tolong juga dijelaskan kepada mereka bahwa tentang hal goib itu kita diberi pengetahuannya sedikit, jangan observasi. Al-Isra 86 kan kita nggak boleh observasi hal-hal yang goib. Woi binatang, itu Inilah, Maria satu inilah. mau ngapain? Maria Terus. Gitu Banyuwangi. Jadi kalau ada orang observasi goib gimana ini Banyuwangi? Bukan kan kita diberi pengetahuan sedikit tentang yang goib? Gimana itu? Silakan. Ya itu aku bilang tadi, mereka itu adalah pengikut penulis kitab Wahyu. Itu temannya Luga. Terinspirasi dari ini Pulau Patmos. Ya, Masya Allah. Oke. Mantap. Patmos. Itu Alumni, Pulau Pak. Ternyata alumni STT Pulau Patmos gitu. Ya, betul sekali. Oke. Mantap. Kadang-kadang Bang Handi juga pintar ternyata ya. Biasa kan sudah sembuh saya udah berobat. Bang Oh, gitu. Andi, Bang Zuma, Oke, lanjut. boleh berkomentar? Silakan Bang. Iya. Kan kalau naik Bang mau kesabaran dikit gitu loh, jangan terburu-buru. Abang mau apa? Terburu-buru Bang, santai Bang ya. Silakan Bang. Boleh saya berbicara, kalau tidak boleh saya mendengar dulu begitu. Ya, izin boleh, Ya, Bang Zuma? silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma atas semua paparan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menjadi fondasi iman kaum muslim. Ya, saya menghargai dan saya tidak tersinggung sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma dan juga dikuatkan oleh Bang Handi. Saya percaya bahwa para pendengar dari teman-teman muslim juga dikuatkan sehingga imannya dalam melakukan atau mengamalkan ajaran Nabi Baginda Muhammad berlangsung dengan baik. Ya, pendeta. Ya, Tanya si Zuma, Bang. Tanya si Enggak masalah. diam dulu saudara, diam dulu. Izin ya. Saya tidak tersinggung sama sekali Bang Hunter atau siapapun. Ya, saudara-saudaraku. Saya tidak tersinggung sama sekali, tidak merasa bahwa iman kekristenan dizolimi begitu. Saya penganut iman kekristenan monoteis, Abang, yang percaya kepada Allah yang tunggal, Allah yang esa, Elohim Yahweh, Allah Ternyata ada Kristen kok mengucapkan salam tadi ya. Allahnya bangsa Israel, ya, Allahnya Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Ismail, Allah yang disembah oleh manusia, ciptaan, Allah yang mengutus putra tunggalnya, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan bagi orang-orang yang menganggap Yesus bukan Tuhan, Tuhan pun tidak masalah. Yesus disebut Tuhan, disebut Nabi, disebut Tuhan. Yesus tidak pernah tersinggung ya. Dia mau disebut setan pun dia tidak tersinggung ya. Beliau tidak tersinggung sama sekali karena beliau rendah hati. Abang ini bukan sisi ceramah Bang. Abang mau apa? Enggak, saya mau ini saja, mau menjelaskan begini. Enggak perlu penjelasan, Abang mau bertanya. Iya, Atau iya, mau diskusi. iya. Kita mau butuh penjelasan Anda loh. Pertanyaan begitu. Penjelasan mengenai apa yang saya dengarkan tadi bahwa kaum Nasrani, kaum Kristen akan dibakar habis di neraka begitu. Nah, saya mau mencoba bertanya begini. Kalau penjelasan saya berkata begini, bahwa hanya Allah yang kasih, yang rahmani, yang adil itu yang akan mengungkapkan benar atau tidak pernyataan Pak Zuma nanti di hari penghakiman dulu aja. Tapi pertanyaan saya begini, tolong jelaskan secara detail dan objektif kalau memang Bang Zuma ini adalah hamba Allah yang jujur, hamba Allah, hamba Tuhan bukan hamba cuan. Jelaskan yang benar secara spesifik pemahaman tentang kafir di dalam Al-Quran. Ya, sebutkan berapa
diksi kafir, ya, dan penjelasan dari beberapa diksi kafir sesuai dengan konteks yang ada dalam Al-Quran. Sehingga teman-teman tahu bahwa kafir itu bukan hanya diarahkan kepada orang-orang yang tidak mempercayai ajaran Muhammad. Bang, sekalian aja suruh Bang Zuma bikin Ya, jurnal pasti, ilmiah hari ini. Ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi orang kafir itu adalah orang di luar Islam. Kristen kafir, apapun sektenya. Itu orang-orang kafir, orang yang menutup diri dari ajaran para nabi. Menutup diri dari ajaran Nabi Musa, menutup diri dari ajaran Nabi Isa, Yesus, dan menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Kristen itu mau mengaku Yesus only, monetize atau apapun itu kafir. Itu kafir, Bang. Termasuk Anda kafir. Kenapa Anda kafir? Karena Anda menutup diri dari ajaran Yesus. Yesus itu mengajarkan tauhid satu Tuhan, dan yang dituhankan itu adalah Bani Israel. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dan Yesus itu mengatakan dirinya hanya diutus kepada domba. Domba itu Bani Israel. Anda bukan domba, Anda orang di luar Bani Israel. Jadi kalau ada orang di luar Bani Israel ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus untuk menuju kepada Tuhannya Musa, itu adalah serigala. Entah itu dia serigala buas, entah itu adalah serigala jinak. Yang pasti mereka itu bukan pengikut Yesus. Mereka itu adalah anti terhadap Yesus. Seperti itu, Bang. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu pengakuan Yesus. Dan itu tidak bisa dibantah. Kalau Anda mengaku pengikutnya dan Anda ternyata bukan Bani Israel, berarti Anda pendusta. Anda pembohong berarti. Seperti itu, saudara. Jadi kafir itu adalah orang yang menutup diri dari ajaran para nabi, termasuk menutup diri terhadap ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, Anda tidak terima ajaran Yesus itu, malah Anda mengikuti data-data tambahan-tambahan seperti di Matius 28, berarti Anda termasuk kafir. Apalagi kalau ditambah lagi makan babi, tidak bersunat, nah itu tambah kafir lagi. Apalagi mereka yang mempertuhankan anak Maria, oh semakin kafir lagi. Biar semua di report. Jelas ya Bang ya, kata kafir itu ya tunjuk kepada orang yang menolak ajaran. Belum jelas. Ya kalau kognitif ada yang tidak mampu mencernanya nggak masalah. Kata kafir itu ditunjuk. Bang Zuma sudah tegaskan gini loh Bang, sekalian aja Anda suruh Bang Zuma bikin jurnal ilmiah. Terus ada kan di sini orang kuliah aja disuruh membuat sebuah jurnal tuh nggak ada cerita dalam 1 menit 2 menit selesai. Ya, Bang Zuma menjelaskan mau konteksnya apapun ya kafir tetap orang yang tidak menerima ajaran dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kafir. Itu jelas. Ya, paham. Berarti saya mendengar kafir, Anda kafir. Iya, boleh, silakan aja. Saya tidak tersinggung karena yang memang nggak perlu tersinggung. Emang kafir ya kafir aja. Iya, maksud saya gini, kalau yang saya dengar dari ustadz tertentu ya, saya tidak perlu sebut namanya. Dia sangat harus. Kita tuh nggak suka gini ya. Kita nggak suka dapat informasi dari orang nggak jelas gini loh. Enggak. Ini tempat kita belajar loh, bukan tempat penyesatan loh. Bukan gitu. Ini tempat orang belajar, bukan tempat menyesatkan. Anda sebut nama ustadz tapi nggak mau sebutkan namanya. Anda penipu nanti ujung-ujungnya. Kenapa? Belum tentu ada nama ustadz tersebut. Sebutkan nama ustadznya biar kita tahu apakah ustadz itu betul-betul ustadz atau jangan ustadznya orang Kristen. Gitu loh. Ya, baik. Anda tahu salah satu ustadz yang anaknya adalah presenter ternama. Aduh, sebutkan saja namanya. Ngapain pakai di sini kayak main kuis aja? Di sini sebutkan nama ustadznya, Ustadz Quraisy Shihab. Dia menulis buku, di buku yang tertulis ini halaman kesekian menyatakan. Nggak usah Bang, ajarkan kami bagaimana metodologi belajar. Ustadz Quraisy Shihab menyatakan bahwa paham tentang kafir itu bukan hanya berbicara mengenai orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya, orang kafir dalam paham di Al-Quran secara holistik itu tidak hanya menunjuk satu agama, tapi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah, termasuk orang yang beragama Islam itu